Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas 9A. Di sini kami akan melakukan podcast yang bertema keluarga. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Auni Cinta. Nama aku Alika Salsabila. Nama aku Nafisa Aksolita. Dan nama aku Naya. Oke, jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Menurut kalian, apa sih arti keluarga itu? Menurut aku pribadi nih, keluarga itu tempat kita bersosialisasi pertama, tempat kita diberi kasih sayang yang penuh, tempat kita mengadu keluh kesah. Kalau menurut aku ya, keluarga itu adalah tempat di mana kita tuh bisa pulang, bisa menumpahkan keluh kesah, mencurahkan pikiran dan hati. Kalau menurut aku pribadi, keluarga itu seperti tempat kita buat cerita ketika kita ada masalah, ketika suasana hati kita senang, terus ketika sedih, nggak baik-baik aja. Oke, jadi keluarga itu bisa jadi tempat kita ya untuk menjadi diri sendiri, bisa cerita apa aja. Tapi mungkin ada juga ya hal-hal yang emang privasi gitu, cuma diri sendiri aja yang tahu dan nggak bisa diceritain, walaupun itu ke keluarga. Kalau misal kalian cerita tentang sehari-hari atau misal lagi senang atau lagi sedih, itu biasanya ke siapa sih? Ke ibu, ke ayah, atau ke siapa? Kalau aku pribadi, aku ke mama, ke ibu. Soalnya kan aku adiknya masih kecil, belum bisa cerita-cerita gitu, belum nyambung. Kalau aku lebih suka cerita ke kakak ya, soalnya umurnya itu emang gak terlalu jauh, jadi masih punya pemikiran yang gak jauh ya. Jadi masih nyambung ke kakak sama ke ibu, soalnya mereka berdua orang paling dekat. Terus ketika gak ada kakak, ada ibu, dan ketika sebelumnya, jadi saling melengkapi. Jadi ya kalau yang punya kakak itu bisa lebih ke kakak juga ya, karena bisa lebih nyambung. Lagi kalau umurnya mungkin nggak terlalu jauh. Terutama kakak perempuan. Ya, apalagi kalau sama-sama perempuan. Ya, Mungkin kalau laki-laki beda kali ya. dia agak Canggung. Kalau kamu nggak ada kakak, enggak punya adik. jadi dia anak kakak. Ya, Kalau kamu apa? Anak berapa? aku anak bungsu. Punya kakak berapa? Aku punya kakak 2, yang satunya udah nikah dan yang satunya baru selesai kuliah. aku anak kakak, punya kakak dan kakak cewek. Jadi kalau anak tengah tuh bisa ngerasain ya. Iya, dua-duanya ya Gimana? gimana. Oke, jadi enak-enak jadi anak pertama tuh kayak gimana sih? Kalau enaknya kita tuh punya teman main, terus kita dapat nyuruh-nyuruh adik kita. Kalau gak enaknya kita kalau perlu apa-apa susah ya ke adik mah, bukan kalau kakak gampang, kalau mau minjem ini bisa gitu ya. Kalau adik, apalagi adiknya masih kecil, jadi susah. Kamu beda berapa tahun kamu sama adik? Hampir 12 tahun. Agak jauh ya. Ya, Kayak kalau suka duka atau enak jadi anak bungsu kayak gimana? kalau enaknya tuh kalau butuh sesuatu tuh pasti kan ke kakak. Terus kalau ngobrol sama kakak suka lebih nyambung. Umurnya deket. Ya umurnya tuh gak terlalu jauh. Terus kalau gak enaknya karena salah satu kakak aku udah nikah, terus yang keduanya sekarang sering banget keluar rumah, jadi di rumah tuh sering sendirian. Ya, Oke, kalau enak jadi anak tengah nih gimana? Kalau aku untuk kakak, terutama perempuan, enaknya ya bisa sharing-sharing kayak gitu. Terus untuk adik, terutama laki-laki, untuk aku sukanya ada teman main ketika kakak nggak ada. Tapi kalau misalkan nggak sukanya ketika kita lagi berantem tuh semuanya Bagi adanya ya, ya. tapi tambahan nih,
buat sukanya ketika kumpul bersama jadi lebih rame gitu rame bagus. Dan untuk kamu pendapatnya gimana? Kalau aku itu anak kedua, jadi aku anak bungsu. Buat enaknya sih enak gara-gara kakakku sama-sama perempuan, terus juga umurnya nggak terlalu beda jauh. Jadi memang masih kayak satu pemikiran, terus juga masih nyambung gitu kalau misal mau cerita apa tentang sekolah atau tentang sesuatu tuh masih nyambung. Kalau gak enaknya sekarang tuh dia udah kerja gitu loh, terus aku kan kakaknya cuma satu dan aku nggak punya adik, jadi di rumah tuh kayak kesepian, terus juga malah kadang-kadang merasa jadi anak tunggal gara-gara kosong gitu di rumahnya gak ada siapa-siapa. Oh berarti kalau punya kakak itu lebih seru ya? Ya bisa jadi sih, tapi kayaknya adik juga seru ya. Iya. Ya ada teman main gitu, terus Melengkapi. saling melengkapi sih sebenarnya antara adik sama kakak tuh. Kalau kalian nih yang punya kakak lebih seru, kira-kira lebih seru punya kakak laki-laki atau perempuan? Kalau menurut aku lebih sukanya itu sama kakak perempuan, soalnya pasti satu pembahasan gitu. Ya kalau mau bahas apa ya gampang. Terus juga kalau misal barang, baju atau apapun itu bisa saling pinjam. Tapi kalau pendapat aku, karena aku udah punya kakak cewek, aku pengennya kalau bisa punya kakak cowok. Iya, nyobain. Soalnya kayak seru aja gitu ngeliat yang lain gitu, yang kayak sama dijaga lah istilahnya. dijaga. Terutama kayak kita cewek. Ya kalau bisa milih kamu pengen sebenarnya punya kakak atau punya adik? Pengen punya kakak laki-laki sih soalnya, tapi umurnya tuh gak terlalu jauh, jadi kayak bisa jadi teman gitu. Kalau kakak, tadi kamu punya kakak ya? Kakaknya udah kerja belum? Kalau aku masih Kalau kakakku yang pertama udah kerja, dia sebagai perawat. Cuman kalau kakakku yang kedua, karena baru lulus dari kuliah, jadi belum kerja. Kira-kira Kalau kamu? kalau kakakku udah kerja, dia kerjanya di bank. Nah jadi gitu, jadi kayak sibuk gitu loh, jarang banget di rumah. Kira-kira nih kalau udah besar, kalian mau ngikutin kerja kakak atau kuliah kakak gak? Apa-apa mau beda lagi? kalau dari aku pengen berada di satu keluarga teh, pengen kayak ini jadi ini gitu, jadi nggak ada yang dua. Kalau aku juga satu pendapat sama Nayara. Jadi nggak mau di kesehatan lagi. Iya. Pengen keluar dari kesehatan. Kalau aku juga sama, pengen beda karena aku lihat kakakku kan kerjanya kayak di kantor gitu, terus kayak malah jarang di rumah gitu loh. Jadi kayaknya aku lebih ke yang kerjanya tuh apa ya, yang enjoy. Ya, yang enjoy. Kalau untuk kamu? Gimana nih, anak pertama kan harus jadi jadi adiknya. Kalau untuk ke situ ya belum mikirin, tapi kayaknya mau, kata orang tua mah kayaknya ke kesehatan gitu Jadi sama kayak kakaknya. ya. Kalau udah udah dari MTS nih, kira-kira orang tuanya ngedukungnya kemana, sekolah lanjutnya apa gitu? Kalau dari aku, orang tua sih nggak ada yang menuntut buat misalkan harus ke ini nggak. Terus kakak juga sama, jadi silakan gitu mau pindah kemana, tapi disiplin lagi sama-sama. Jadi saling mendukung aja. Iya. Kamu gimana? Kalau aku pribadi, keluarga aku tuh gak nuntut buat harus kemana-kemana juga. Jadi sama kayak Nayara. Kalau aku sama juga, sama lagi ya. Gak dituntut kayak harus ke sekolah ini, sekolah itu. Cuma mungkin lebih disaranin ke sekolah-sekolah yang lebih dekat dari rumah. Sedangkan aku pas sebagai anak bungsu tuh kan kakaknya nggak ada tuh, jadi nanti di rumahnya kan kalau aku sekolah gitu kosong gitu loh. Bisa lebih disaranin ke yang dekat-dekat aja gitu. Kamu gimana di dukung orang tuanya?
Kalau untuk sekolah, kalau sekolah SMA nih udah dari MTS, belum boleh jauh-jauh, harus yang deket dulu. Nanti kalau udah tingkat selanjutnya ya boleh. Berarti rata-rata kita semua dari orang tua juga nggak ada yang nggak nuntut nuntut. gitu. Jadi Nggak. semau Mendukung ya kita. semua, Ya. tapi tetap orang tua merhatiin, nggak lepas. Oke, nah tadi kan udah tentang SMA nih. Gimana kalau tentang jenjang selanjutnya kuliah? Udah ada rekomendasi atau disuruh kemana belum sama orang tua? Kalau aku untuk tingkat selanjutnya atau kuliah, aku disuruh ambil di bidang kesehatan. Terus untuk kuliahnya aku disaranin untuk kuliah di Cirebon, soalnya ada adik dari mamaku. Jadi biar gampang kalau orang tua mau lihat teh. Kamu? Kalau keluarga aku nyaranin kuliah aku teh boleh jauh juga mau kemanapun, tapi lebih nyaraninnya teh ke yang dekat, misalnya kayak di Bandung. Soalnya di sana banyak keluarga aku juga, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada apa-apa itu butuh sesuatu gampang. Kalau untuk kamu sendiri di keluarga kamu udah ada nyaranin belum untuk tingkat kuliahnya? Sebenarnya kalau nyaranin kayak kampus mana tuh belum ya. Terus mereka masih nyuruh kayak aku untuk mencari kira-kira aku mau di bidang apa nih, keinginannya mau di bidang apa, terus nanti profesinya mau di mana gitu. Saya aku belum ada dan belum nemu juga sih. Ketika kita udah beres kuliah nih, kira-kira kalian mau bekerja daerahnya dekat orang tua atau enggak? Kalau untuk aku untuk kerja mungkin lebih memilih jauh, tapi untuk tinggal lebih memilih dekat dengan orang tua. Jadi kalau pulang atau libur tuh lebih ke daerah yang dekat orang tua gitu. Kalau aku sih gimana rezekinya aja ya. Kalau di jauh ya boleh aja, di dekat juga boleh. Aku tuh lebih pengen ke yang dekat sih, dekat orang tua. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih fleksibel aja, jadi tergantung nanti aku kerjanya di mana, Jadi apa? mau jadi apa, rezeki menyesuaikan aja. Oke, lanjut nih. Kalau untuk keluarga, kalian lebih suka keluarga yang dari ibu atau keluarga yang dari ayah? Kalau aku sih suka duanya, soalnya di keluarga ibu ada teman yang seumuran, di keluarga ayah juga ada teman yang seumuran, jadi kalau main atau kalau kumpul teh lebih seru gitu. Kamu gimana? Kalau aku sih dua-duanya, tapi lebih cenderung ke ayah, soalnya keluarga ayah lebih ramai. Lebih welcome juga kali ya? Kalau untuk keluarga ibu memang saudara-saudaranya untuk kakak adik gitu nggak terlalu dibanding. Untuk kamu? Untuk aku sebenarnya dua-duanya juga sama-sama suka, tapi emang aku tipe yang kayak kurang suka gitu kalau misalnya kumpul keluarga besar kayak lebaran atau apapun itu. Jujur kayak kurang suka, mungkin gara-gara aku kalau di Ramayan tuh agak kurang suka gitu, kayak tempat-tempat yang rame, yang banyak orang kayak gitu agak kurang suka. Terus emang di dua-duanya tuh nggak ada yang seumuran sama aku gitu loh, jadi kalau misal kumpul keluarga atau apa, jadi kayak selalu Jadi sendiri, canggung gitu. jadi kayak malah canggung gitu gara-gara umurnya pada beda-beda kayak gitu sih. Kamu sendiri gimana? Kalau aku juga suka dua-duanya, cuman aku lebih condong ke keluarga ayah, soalnya aku tinggalnya deket ke keluarga ayah, jadi lebih deket aja gitu, lebih sering ketemu juga mungkin ya, jadi ngaruh gitu. Oke, jadi keluarga itu penting ya, artinya bisa jadi tempat cerita, keluh kesah, juga bisa jadi tempat kita untuk pulang. Apalagi kan setiap keluarga beda-beda perannya, beda-beda karakteristik keluarganya. Terus ada yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu pasti beda-beda ngerasainnya, keluh kesahnya beda. Dan keluarga juga berpengaruh pada pendidikan kita, karena kita akan berhasil apabila banyak dukungan-dukungan yang dari keluarga. Doa dari ayah dan ibu itu juga penting sekali, dan itu
kita dapatkan dari keluarga, tidak bisa digantikan oleh orang Jadi lain. keluarga itu Atau tempat paling spesial. Iya, pokoknya paling berpengaruh dalam Iya, hidup kita, hidup kita. pasti keluarga. dan paling penting juga. Iya. Oke, sekian podcast tema keluarga dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.